Kabar gembira untuk supporter timnas, Jay Itzes resmi gabung AC Milan musim depan. Jadon Oosterwolde akui sudah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi, tapi malah ditunda. AFC ubah format babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia bakal diuntungkan. Dan beberapa berita timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Kabar gembira untuk supporter timnas, Jay Itzes resmi gabung AC Milan musim depan. Bek sekaligus kapten timnas Indonesia, Jay Itzes dirumorkan akan berpindah klub ke AC Milan di awal musim 2025-2026. Sebelumnya, pemain andalan Venezia FC ini menjadi buruan tim-tim papan atas di Serie A. Di antaranya klub yang sempat dikaitkan dengan Jay Itzes, yaitu Juventus, Inter Milan, AC Milan, hingga Bologna. Baru-baru ini, rumor Jay Itzes ke AC Milan pun semakin ramai diperbincangkan. Hal ini karena AC Milan memberi kode keras dengan mengunggah sebuah animasi yang memperlihatkan sosok seseorang yang menandatangani kontrak dengan I Rossoneri. Huruf yang tertulis dalam tanda tangan karakter animasi itu adalah huruf J. Sontak unggahan AC Milan tersebut pun memicu perhatian luas, termasuk dari para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang berspekulasi bahwa AC Milan tengah mengincar Jay Itzes dan berencana menawarkan kontrak kepada bek berusia 24 tahun itu. Seperti diketahui bahwa kontrak Jay Itzes dengan Venezia berakhir hingga 30 Juni 2027. Namun tak menutup kemungkinan jika tawaran menarik datang, Itzes akan menerima tawaran tersebut. Itzes merupakan sosok penting bagi Venezia. Sejauh ini ia sudah 27 kali dengan presentase starter hingga 93%. Catatan penampilan Jay Itzes bersama Venezia sangat mengesankan. Tak heran jika di bursa transfer ini ia diburu oleh banyak klub papan atas Serie A. Menarik untuk dinantikan, bagaimana masa depan Jay Itzes di bursa transfer musim ini? Apakah akan bertahan di Venezia atau hengkang dan memilih klub baru? Klub mana yang akan berhasil mendapatkan tanda tangan Jay Itzes? Jadon Oosterwolde akui sudah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi, tapi malah ditunda. Pemain keturunan Indonesia, Jadon Oosterwolde, mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI untuk kemungkinan membela timnas Indonesia. Kabar ini tentu membuat publik tanah air kembali berharap akan kehadiran pemain berdarah Indonesia lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Namun sayangnya, Oosterwolde mengaku bahwa saat ini fokusnya masih tertuju pada timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Oosterwolde menyebutkan bahwa bukan hanya Indonesia yang menghubunginya, tetapi juga timnas Suriname. Kedua negara tersebut memang memiliki keterkaitan darah dengan sang pemain. Namun, meski sudah mendapat 2 ajakan resmi, Oosterwolde menegaskan bahwa saat ini membela negara lain belum masuk dalam agendanya. Mereka meminta saya membela Indonesia. Selain itu, timnas Suriname juga meminta hal yang sama kepada saya, ujar Oosterwolde. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki itu tidak menutup pintu secara permanen. Ia memilih untuk menunda keputusannya dan belum memberikan jawaban kepada Indonesia maupun Suriname. Hal ini membuat masa depan Oosterwolde di level internasional masih menjadi tanda tanya besar. Saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda saya, sambungnya. Jadon secara terbuka mengungkapkan bahwa saat ini satu-satunya fokusnya adalah untuk menembus skuad utama timnas Belanda. Ia merasa bahwa potensi dan kariernya di Eropa masih bisa berkembang dan membela Belanda merupakan target utamanya sebagai pesepak bola profesional. Saya hanya ingin Belanda, itulah tujuan saya, tegasnya.
AFC ubah format babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia bakal diuntungkan. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dikabarkan akan menerapkan format baru untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Format ini diyakini bisa memberikan angin segar bagi Timnas Indonesia yang masih berjuang di fase ketiga. Menurut dokumen resmi AFC, babak keempat akan diikuti oleh 6 tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari masing-masing grup pada ronde ketiga. Keenam tim itu akan dibagi ke dalam 2 grup berisi 3 tim. Format pertandingan dilakukan secara round robin. Setiap tim main 2 kali dan digelar di lokasi netral. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia, sedangkan runner-up akan saling bertanding dalam format home and away untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Meski sempat dilumat Australia 1-5 di laga terakhir, peluang Garuda masih terbuka. Dengan 2 laga sisa melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 4 poin untuk mengamankan posisi di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir, sekaligus lolos ke babak keempat. Saingan terdekat Indonesia adalah Bahrain dan Cina, yang masing-masing mengoleksi 6 poin. Dengan performa positif di laga kandang sebelumnya, Indonesia berpeluang besar meraih poin saat menjamu Cina di SUGBK. Jika mampu mencuri 1 poin dari Jepang di laga terakhir, Garuda sangat mungkin memastikan tempat di ronde keempat. Jika lolos ke babak keempat, Indonesia berpotensi bertemu tim-tim kuat dari Timur Tengah yang saat ini menempati peringkat 3 dan 4 klasemen grup lain. Grup A, UEA, 13 poin, Qatar 10 poin. Grup B, Irak 12 poin. Oman 10 poin, Arab Saudi 10 poin. Menariknya, Irak dikabarkan akan menjadi tuan rumah untuk fase grup babak keempat. Hal ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia jika akhirnya berada satu grup dengan negara tersebut. Dengan sistem baru ini, Indonesia hanya perlu menjadi juara dari grup berisi 3 tim untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Format ini lebih ringkas dan kompetitif, serta memberikan kesempatan besar bagi negara seperti Indonesia yang sedang dalam masa transisi dan pembangunan skuad. Meski begitu, persaingan di ronde 4 tetap berat. Melawan tim-tim seperti Qatar, Oman, atau UEA bukan perkara mudah. Namun setidaknya, jalan menuju Piala Dunia tidak lagi terlalu jauh. 1 grup, 2 pertandingan, dan peluang emas menanti jika timnas mampu menjaga konsistensi.